Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alehab Sirwendi dengan NPM 1917051067 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan analisis algoritma dari materi 8 hingga materi 15 yang telah disampaikan. Nah, materi yang pertama itu dari materi 8, apa itu Big O dan Time Complexity. Time complexity analysis adalah suatu cara sederhana untuk mengetahui beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma dengan input tertentu. N biasanya lebih dikenal dengan sebutan Big O Notion. Nah, Big O Notion ini atau Big O N ini digunakan untuk mengatur tingkat kompleksitas suatu algoritma. Konsep dasar yang menunjukkan bahwa waktu berjalan suatu fungsi seiring dengan bertambahnya ukuran input. Nah, di sini terdapat contoh. Nah, di sini terdapat contoh psikot. Contohnya yaitu adalah given untuk array dari 1, 5, 8, 2 hingga 10. Nah, definisi find sum atau ditambahkan dengan array yang di atas itu dengan total sama dengan 0. Lalu kita arraykan dari total plus sama dengan 1. Kita kembalikan lagi untuk nilai total untuk mengeluarkan hasil dari array tersebut. Nah, kompleksitas dari kode yang ada di atas itu merupakan T sama dengan 0 atau Big O 1 plus N X Big O 1 plus O 1 C4 plus N X C5 sama dengan ON. Nah, didapatlah data Big ON atau Big ON. Nah, Big O itu adalah cara untuk mengkonversi seluruh langkah-langkah suatu algoritma ke dalam bentuk aljabar, yaitu dengan menghiraukan konstanta yang lebih kecil dan koefisien yang tidak terdampak besar terhadap keseluruhan kompleksitas permasalahan yang diselesaikan oleh algoritma tersebut. Big O1 atau constant time constant artinya banyak input yang diberikan kepada algoritma tidak akan mempengaruhi waktu runtime dari algoritma tersebut. Lalu ada Big O log n atau logarithmic time. Nah, itu artinya ketika kita memberikan input sebesar n terhadap sebuah fungsi, jumlah tahapan yang dilakukan oleh fungsi tersebut berkurang berdasarkan suatu faktor. Nah, selanjutnya adalah Big ON atau linear time adalah ketika runtime dari fungsi kita berbanding lurus dengan jumlah input yang diberikan. Big ON kuadrat atau quadratic time adalah ketika runtime dari fungsi kita adalah sebesar n pangkat 2 atau faktor 2, di mana n adalah jumlah input dari fungsi tersebut. Big O2 pangkat n eksponensial time itu biasanya digunakan dalam situasi di mana kita tidak terlalu tahu terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga mengharuskan kita untuk mencoba setiap kombinasi dan permutasi dari semua kemungkinan. Nah, terus apa itu Big O dan Time Complexity? Dengan adanya Big O dan Time Complexity, kita bisa membandingkan dua fungsi atau lebih, sehingga kita akan lebih mudah dalam melihat mana algoritma yang lebih efisien yang bisa kita gunakan. Jadi ada dua fungsi yang digabungkan dan kita akan memilih di mana yang lebih mudah untuk menyelesaikan algoritma tersebut. Nah, di sini selanjutnya itu adalah rekursif. Apa itu rekursif dan apa fungsinya? Rekursif itu merupakan suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, rekursif itu juga akan berjalan sampai kondisi berhentinya terpenuhi. Jadi kita sudah memberikan kondisi untuk berhentinya itu sesuai dengan apa yang kita kondisikan sebelumnya. Nah, terkadang saat ingin mendefinisikan objek secara eksplisit itu sulit. Maka untuk masalah ini akan lebih mudah jika mendeskripsikannya dengan dirinya sendiri. Nah, di dalam rekursif itu terdapat dua step. Nah, step yang pertama itu adalah basic step. Itu basic step merupakan menspesifikasi initial member, anggota awal yang berupa himpunan fungsi barisan serta deret. Lalu yang selanjutnya adalah recursive step.
Nah, recursive step itu membuat aturan untuk membuat anggota baru dalam himpunan fungsi, barisan, serta deret berdasarkan dari anggota yang sudah ada. Selanjutnya itu adalah Fibonacci. Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan tersebut. Jadi ada kayak misalkan nih 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Nah, rumus itu disebut dengan Fibonacci. Nah, ditulis sebagai berikut. UN sama dengan UN-2 plus UN-1, yang artinya suku ke N merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Nah, untuk penjelasan dari contoh di atas itu 1, 1, 2 dan seterusnya itu 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi 1 tambah 1, 1, 2 dan 3. Lalu penjumlahan selanjutnya seperti angka terakhir itu ada 2 dan 3. Jadi 2 plus 3. 1, 1, 2, 3 dan seterusnya, yaitu 2, 3, 3 tambah 8, 3 tambah 5 itu sama dengan 8. Jadi 1, 1, 2, 3, 5 dan 8. Begitu seterusnya sehingga sampai kondisi yang terpenuhi. Nah, selanjutnya itu adalah rekursi rekursif, di mana barisan sequence atau A0, A1, A2 sampai AN itu dilambangkan dengan kurung kurawal AN. Elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan yang mengekspresikannya dinyatakan secara rekursif dalam suatu atau lebih term elemen sebelumnya yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN-1, maka persamaan tersebut dinamakan dengan relasi recurrence. Contohnya AN 2 AN-1 plus 1, lalu AN itu sama dengan AN-1 plus 2 AN-2, AN 2 AN min 1 min AN min 2 dan seterusnya. Sini lalu selanjutnya adalah solusi recurrence. Nah, secara umum itu solusi recurrence itu ada 3 solusi. Yang pertama itu adalah substitution. Ya, substitution yaitu menebak solusi dengan membuktikannya dengan cara induksi matematika. Jadi dijabarkan satu persatu. Lalu ada fungsi recursive tree, di mana adalah perubahan dari bentuk rekursif ke bentuk literatif. Yang terakhir itu adalah master theorem. Nah, master theorem itu solusinya bisa digunakan dalam bentuk misalkan T dalam kurung N sama dengan AT dalam kurung N/B bagi B plus Fn. Nah, untuk rumus dari Tn tersebut, di mana N itu merupakan ukuran input, lalu A banyaknya subproblem yang dalam rekursif, lalu N per B itu merupakan ukuran tiap subproblem. Jadi semua subproblem itu diasumsikan ukurannya sama. Nah, untuk Fn sendiri, biaya pekerjaan yang dilakukan di luar panggilan rekursif yaitu mencakup biaya pembagian masalah dan biaya penggabungan solusi. Seperti A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar dari 1. Itu merupakan konstan, dan F untuk Fn itu adalah asymptotical positive function. Nah, di sini master theorem dari Tn itu, teorema 1 itu adalah metode master yang diberikan recurrence Tn sama dengan AT A per B plus Fn jika N itu lebih besar sama dengan NU. Untuk suatu NU elemen N dan T N0 maksudnya itu konstan untuk nilai 0 itu kurang dari sama dengan N lalu kurang dari NO. Apabila A itu lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar dari 1, keduanya adalah nilai yang konstan dan Fn adalah fungsi yang asymptotic positif. Nah, di sini tuh ada 3 bentuk atau 3 kondisi. Nah, seperti ini. Jika Fn sama dengan O n log B min untuk suatu data lebih kecil dari 0, maka Tn O n log BA dan seterusnya. Ada 3 kondisi tersebut. Lalu di sini ada define and conquer. Nah, di dalam define and conquer itu ada 3 tahapan utama. Yang dimana divide itu adalah langkah yang memisahkan suatu masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Jadi dibagi masalah yang besar untuk dibagi menjadi masalah-masalah yang lebih kecil agar permasalahan itu
dapat mudah untuk diselesaikan dari masalah, karena masalahnya sudah dibagi-bagi tersebut. Nah, di tahapan Conquer ini langsung saja adalah tahapan Conquer. Nah, di mana tahapan Conquer itu adalah tahapan penyelesaian masalah yang telah dibagi. Jadi, masalah yang telah dibagi tadi itu diselesaikan per masalah-masalahnya tersebut. Lalu, setelah permasalahan-masalah itu telah diselesaikan, jadi setelah permasalahan Jadi setiap permasalahan masalah yang telah dibagi itu, selanjutnya itu adalah dikombinasikan masalah yang tadi yang telah diselesaikan tadi dengan masalah original. Jadi masalah yang telah diselesaikan dengan masalah itu digabungkan untuk mengambil kesimpulan yang setelah ada. Gitu. Nah, di sini ada contoh psikoutnya untuk solusi function. Nah, untuk itu ada di sini. Lalu selanjutnya itu adalah SN itu adalah jumlah langkah direct solution, dan DN merupakan langkah pada decompose, dan CN merupakan jumlah langkah pada proses combine. Nah, di sini ada rumus dari kondisi yang ada di atas itu. CN sama dengan SN untuk N lebih kecil sama dengan teman small size. Dan yang selanjutnya adalah penyelesaian masalah dengan define and conquer. Nah, penyelesaian masalah itu, define and conquer itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah binary search. Nah, binary search itu menemukan satu angka dari list yang sudah diurutkan dengan cara membagi list tersebut menjadi dua bagian. Lalu membandingkan list tersebut itu dibandingkan di antara posisi tengah dari yang kita bagi dengan yang akan kita cari. Jadi jika kedua bagian itu sama besarnya atau sama ukurannya, maka kasus itu selesai. Jika dari dua bagian itu nilainya berbeda, maka kita akan mengukur dari nilai tengahnya mana bagian yang lebih besar dan mana yang bagian yang lebih kecil. Maka jadi lalu kita temukan hasilnya dari dua bagian tersebut, seperti itu. Penyelesaian masalah selanjutnya itu adalah menggunakan merge sort. Nah, merge sort ini adalah metode pengurutan lanjut sama dengan metode quick sort. Metode ini juga menggunakan konsep divide and conquer, yang dimana dia itu membagi data S itu menjadi dua kelompok sesuai dengan tadi cara yang pertama, cara binary search. Nah, untuk merge sort ini itu ada tiga cara modifikasi. Yang pertama itu yang pertama dan kedua itu adalah mencari nilai minimum dan maksimum dari nomor dari suatu array yang tidak terurut. Jadi kita tuh mencari dulu nih, pengen nyari yang nilai maksimum dulu atau mencari nilai maksimum dari array yang tersebut. Jadi kita urutan dari yang terkecil atau dari urutan yang terbesar tersebut dulu dari array yang ada. Nah, untuk yang cara ketiga itu menghitung number inversion dalam suatu array yang tidak terurut. Jadi menghitung number inversionnya. Terus selanjutnya itu adalah dynamic programming atau programming dinamis, yang dimana metode ini itu adalah metode untuk pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah, step atau tahapan sedemikian hingga solusi dari persoalan tersebut dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, penyelesaian pada metode ini tuh, persoalan ini tuh ada metodenya. Nah, metode pertama itu adalah terdapat sejumlah berhingga pilihan yang tidak mungkin. Terdapat jumlah yang tidak terhingga pilihan yang tidak mungkin. Lalu solusi pada setiap tahapan dibangun dari solusi tahapan sebelumnya. Jadi solusi untuk tahap selanjutnya itu
diambil dari solusi yang sebelumnya. Jadi solusi pertama akan digunakan untuk solusi kedua, untuk tahapan solusi kedua, seperti itu. Ya, selanjutnya kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Dari karakteristik dari persoalan program dinamis itu kita sebutkan yang pertama itu adalah persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau step yang pada setiap tahapnya itu diambil satu keputusan. Jadi maka misalkan nih ada 3 step. Jadi di dalam 3 step itu, maka setiap step itu terdapat 3 pilihan karena di setiap stepnya dapat ambil keputusan seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah masing-masing tahap terdiri dari jumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Jadi statusnya itu dapat dimungkinkan daripada setiap masukan dari step tersebut gitu. Dari 3 step yang kita contohkan tadi di awal. Lalu ada hasil dari keputusan yang diambil setiap tahap ditransformasikan dari suatu tahap yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Nah, jadi hasil dari keputusan dari step yang pertama itu diambil pada setiap tahap ditransformasikan ke status yang bersangkutan berikutnya. Jadi mereka akan status mereka dari step yang pertama, dari keputusan yang pertama, status yang pertama akan berhubungan dengan step-step selanjutnya. Itu. Nah, untuk ongkosnya atau cost-nya itu meningkat itu sesuai dengan berapa tahap atau setiap tahap yang dilakukan. Nah, ongkos itu. Lalu keputusan terbaik pada suatu tahap itu bersifat independen. Nah, terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, untuk keputusan sendiri berbeda dengan status. Dengan status itu saling berhubungan sesuai dengan stake yang ada. Jadi status itu akan sesuai dengan masukan stake setiap itu, dan untuk keputusan sendiri itu berbeda. Jadi setiap yang kita omong awal tadi, misalkan 3 step tadi, maka ada 3 keputusan. Nah, 3 keputusan itu pasti akan berbeda atau bersifat independen. Sedangkan dari 3 keputusan itu adanya hubungan rekursif, yang dimana hubungan itu akan dipilih keputusan terbaik dari 3 step tersebut. Jadi dalam 3 step itu akan didapatkanlah keputusan yang terbaik untuk hasil akhir dari rangkaian step yang ada. Nah, untuk step itu kita menggunakan prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Nah, persoalan itu dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau step yang dapat dilakukan setiap tahapnya hanya diambil satu keputusan. Nah, ya tadi bersifat independen. Masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Nah, jadi kan untuk keputusan dan status itu berbeda. Jadi status itu yang berhubungan dan keputusan itu berbeda. Jadi status itu yang sesuai dengan poin yang kita kedua itu, setiap status itu memiliki hubungan dari tahap tersebut. Jadi bermacam-macam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut, seperti itu. Nah, untuk hasil dari keputusan yang diambil setiap tahap itu ditransformasikan. Nah, yaitu tadi. Lalu selanjutnya itu adalah langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis, yang dimana ada 4 langkah-langkah. Yang pertama itu adalah karakteristik struktural solusi optimal. Lalu kedua itu definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Dari nilai solusi itu didefinisikan secara rekursif. Hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Lalu konstruksikan solusi optimal tersebut. Jadi setelah langkah-langkah itu, lalu kita konstruksikan solusi optimal dari program dinamis. Nah, selanjutnya itu adalah graf. Nah, graf itu adalah pasangan terurut himpunan dari V dan I, di mana V itu bergantungan dengan vertex dan I itu merupakan himpunan. Jadi vertex atau himpunan, di mana yang himpunan itu beranggotakan sisi edges. Nah, di sini ada gambar, contoh gambar dari graf. Nah, di graf ini kita ada vertex dari 1, 2, 3, dan 4. Ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk himpunannya sendiri itu kan diambil dengan dari sisi-sisi edges-nya. Jadi ini misalkan nih, kayak
untuk sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5 dan seterusnya hingga sisi 8. Nah, untuk graf selanjutnya itu dapat dilihat bahwa graf ini itu mengimplementasikan pasangan yang terurut. Jadi mereka akan diurutkan dari himpunan 1 ke itu kemana lalu dan seterusnya seperti itu. Nah, itu graf itu itu adalah pohon yang dimana banyak vertexnya sama dengan n sama dengan n lebih besar daripada 1. Jika kondisi n lebih besar daripada 1, itu graf tersebut tidak memiliki lingkar atau cycle free dan banyaknya rusuk itu n sama dengan 1. Lalu graf tersebut itu saling terhubung. Nah, untuk pohon atau hutan atau forest dari graf itu kumpulan pohon yang saling lepas. Nah, dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ciri-ciri hutan itu adalah banyak titiknya itu n dan banyak pohon itu k, banyaknya rusuk itu n dan k. Jadi banyaknya rusuk itu banyaknya titik dikurang dengan banyaknya pohon. Nah, seperti ini. Ini contoh pohon dan ini contoh yang bukan pohon. Terlihat kan? Oke. Yang selanjutnya adalah minimum spanning tree atau MST. Nah, MST itu adalah optimization problem. Yaitu problem instance. Yang pertama, untuk pengoperasian problemnya itu yang pertama adalah problem instance. Itu adalah suatu graf berbobot atau weight graph. Yang kedua itu adalah feasible solution atau spanning tree. Yang ketiga adalah objective function. Jika T adalah spanning tree ada pada graf G, maka C itu adalah T. himpunan CI dengan CI itu adalah cost dari SGI. Optimal solution itu merupakan ya tadi sama dengan tuh MST atau minimum spanning tree. Selanjutnya, solusi dari MST atau minimum spanning tree itu ada beberapa menggunakan algoritma greedy yang based. Nah, itu pertama itu adalah prime algorithm. Membuat MST atau minimum spanning tree dengan mengambil satu vertex, kemudian mengambil yang lain bobot minimum dari vertex yang terhubung. Lalu dia itu lebih cepat untuk dilakukannya digunakan untuk dense graph atau graph yang dengan yang banyak dan rumit seperti Kruskal algorithm. Membuat MST itu dengan menggunakan vertex mana saja dari graf yang memiliki bobot paling minimum sehingga membentuk MST. Lebih baik atau lebih cepat digunakan untuk sparse graph, tidak serumit dense graph. Nah, materi yang terakhir yaitu adalah P versus NP atau polinomial dengan versus non polinomial. Polynomial time itu atau P itu mudah diselesaikan dan mudah diverifikasi. Jadi seperti puzzle-puzzle yang mudah diselesaikan dan mudah diverifikasi. Lalu non polinomial itu mudah diverifikasi juga dengan cara metode ini. Lalu tapi diselesaikannya itu belum tentu karena dia melihat seberapa rumit dari tahapan-tahapan pemecahan masalah tersebut. Nah, XP time itu gabungan dari yang susah-susah. Jadi misalkan udah sulit untuk diselesaikan dan sulit untuk diverifikasi seperti catur. Itu dia sulit untuk diselesaikan dan sulit untuk diverifikasi. Nah, untuk karakteristik P versus NP itu tuh ketahui bahwa masalah tersebut adalah NP atau complete problem. Jika telah mendapatkan algoritma untuk menyelesaikan submasalah, belum tentu dapat digunakan untuk submasalah yang lain. Lalu beberapa kasus pada NP complete dapat diselesaikan dengan polynomial time. Jadi P itu sudah pasti NP gitu. Dan NP itu belum tentu P. Ketika suatu bagian masalah terpecahkan, beberapa atribut bagian tersebut boleh jadi berguna untuk menyelesaikan masalah secara utuh. Lalu, jika ingin mendesain suatu algoritma untuk menyelesaikan NP complete secara umum, bukan berbagian masalah tertentu. Nah, kayak gitu, tapi kita perhatikan bahwa meskipun algoritma bukan polynomial time atau NP pada algoritma non polynomial tentu ada yang kompleksitasnya lebih dari yang lain. Jadi kesulitannya itu ada yang lebih dari yang lain. Pada kasus ini, teknik backtracking adalah teknik yang cocok untuk menyelesaikan NP complete. Cari algoritma pendekatan yang merupakan polynomial time. Algoritma
tersebut berguna untuk memberi solusi relatif error yang dapat dibandingkan dengan optimal solution. Mungkin sekian dari saya, itulah penjelasan dari materi-materi dari 8 hingga 15. Mungkin saya akhiri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.